Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara jamaah musholla yang dirahmati Allah, mari kita mulai pengajian kita ba'da subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memahami ayat ke-71 hingga ayat ke-77 dari surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Ayat ini dan ayat-ayat berikutnya adalah teguran Allah kepada orang-orang kafir, mereka yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Nikmat yang terbesar dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya adalah nikmat kedatangan Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya adalah kenikmatan yang berupa binatang ternak, yang dari binatang ternak itulah kemudian mereka dapat memanfaatkan untuk berbagai kepentingan kehidupan mereka. Maka Allah menegur, dan tidakkah mereka melihat bahwa Allah telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yang kemudian hewan-hewan itu mereka miliki dan mereka kuasai. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Binatang ternak yang zaman Quraisy yang mereka banggakan adalah unta, terutama adalah unta yang sedang hamil. Demikian juga sapi dan kambing. Dari binatang-binatang ternak itulah mereka manfaatkan untuk kepentingan hidup mereka, yang mereka manfaatkan sebagai alat transportasi untuk mengangkat barang dan untuk kepergian mereka dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sebagian dari binatang ternak tersebut mereka sembelih untuk mereka makan. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Demikian juga bahwa Allah menciptakan binatang ternak tersebut selain sebagai alat transportasi dan untuk dikonsumsi. Menurut ayat ini Allah menyatakan bahwa mereka atau bahkan kita juga memanfaatkan dari binatang-binatang ternak tersebut berupa minuman, yaitu air susu. Demikian juga banyak manfaat-manfaat lain yang kita dapati dari binatang yang diciptakan oleh Allah. Bahkan dari keajaiban ciptaan Allah ini kita dapati susu seumpamanya, menurut ayat lain, ia keluar dan dicipta oleh Allah dari sela-sela damin wafarosin, kotoran dan darah, yang kemudian kita minum dan memiliki vitamin yang demikian tinggi. Demikian juga kita dapati ada beberapa binatang yang disebutkan oleh Allah yang kita diminta untuk memperhatikan bagaimana Allah menciptakannya. Wa ilal ibili kaifa khuliqat, dan bagaimana unta itu dicipta oleh Allah.
Ini adalah juga merupakan keajaiban di mana Allah menciptakan unta mampu bertahan lama dalam perjalanannya. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Ini adalah peringatan tidak saja bagi orang kafir Quraisy, tapi bagi kita semuanya, yang dalam kaitan ayat ini adalah bagaimana Allah mencipta binatang ternak yang memberikan manfaat yang banyak sekali untuk kehidupan kita, yang karenanya kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Kekeliruan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy adalah dengan berbagai nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka, namun ternyata mereka masih menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri, dan mereka masih mengharapkan dari berhala-berhala itu kelak di hari kemudian dapat membantu mereka. Dengan tegas Allah menjawab sikap mereka tersebut dengan menyatakan la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum mukhdarun. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Dengan pasti bahwa sesembahan mereka dan berhala-berhala itu tidak akan dapat menolong mereka di hari kiamat kelak. Meskipun kemudian kita dapati, dan ini yang menjadikan kekeliruan besar mereka, ketika mereka merawat dan menjaga sesembahan-sesembahan itu, dan mereka seakan-akan menjadi tentara untuk mengamankan sesembahan dan berhala-berhala mereka, karena mereka berharap kelak berhala-berhala tersebut dapat menolong mereka di hari kiamat. Tapi tidak benar, kata Allah dalam firman ini, bahwa berhala-berhala tersebut tidak mungkin dan tidak akan dapat memberi pertolongan untuk orang-orang kafir Quraisy tersebut di hari pembalasan atau di hari kiamat kelak. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Allah memberikan ketenangan kepada Nabi kita Muhammad dan mengharapkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak sedih atas pernyataan-pernyataan mereka yang menyakitkan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan penolakan mereka terhadap risalah tersebut, karena Allah Maha mengetahui apa yang sebenarnya dengan mereka, baik yang diungkapkan secara terang-terangan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, maupun apa-apa yang mereka rahasiakan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Manusia tidak saja tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka, seperti sikapnya orang-orang kafir Quraisy, tidak mensyukuri terhadap binatang ternak dengan berbagai manfaatnya yang telah
diberikan Allah kepada mereka. Dan bahkan manusia yang sebenarnya hanya dicipta dari air mani yang hina, air mani yang keluar dari lubang yang sama dari air kencing kita, yang kemudian sombong, tidak saja tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, bahkan kemudian menjadi musuh Allah. Wa huwa khasimun mubin, dan menjadi musuh yang nyata bagi kebenaran, memusuhi Nabi kita Muhammad, memusuhi risalah yang dibawa, dan memusuhi ajaran Islam yang benar dan yang hak. Bapak, Ibu, Saudara, kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini. Kita sambung lagi ayat-ayat terakhir dari surat Yasin, insya Allah. Pada pertemuan berikutnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.